حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Mendengar setia Radio Ampel Lentah dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam perlindungan, dalam naungan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan rohani maupun jasmani. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Radio Ampel Lentah dimanapun berada, malam hari ini kita berada di malam yang ke-11, dan itu berarti bagian yang pertama, fase pembuka dari bulan Ramadan telah kita lewati, dan kita memasuki malam hari ini ke fase yang kedua sebelum memasuki fase yang terakhir, fase penutup, fase yang paling dinanti-nantikan dari seluruh bagian bulan Ramadan. Dan apa yang perlu kita ambil langkah ketika kita memasuki fase yang kedua? Seperti yang kemarin telah kami sampaikan, di antara tujuan Nabi membagi bulan Ramadan dengan 3 bagian lewat sabda beliau, syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idkun minan nar. 10 hari awal adalah rahmat, 10 hari pertengahan adalah ampunan, dan 10 hari yang terakhir adalah kebebasan dari api neraka. Ini semua Nabi bermaksud dengan ada 3 tahapan yang dimaksud Nabi agar umatnya bisa melalui Ramadan ini dengan step by step, yakni sedikit demi sedikit, dengan terus melakukan evaluasi, terus melakukan perbaikan demi menuju puncak dari seluruh rangkaian ibadah kita selama di bulan Ramadan, untuk kita tumpah ruahkan di bagian yang terakhir. Jadi langkah kita di bagian yang pertengahan ini adalah seperti yang tadi disinggung oleh Mas Adi, perlu kita lakukan evaluasi, kita lakukan telaah, kita cermati apa yang telah kita lakukan dalam 10 hari yang pertama. Mungkin ada banyak yang perlu kita lakukan perbaiki, atau mungkin yang sudah baik setidaknya mampu kita pertahankan, atau kalau bisa lebih kita tingkatkan. Seperti mungkin puasa kita yang ada di sana sini banyak kekurangan, atau mungkin puasa kita yang kemarin telah kami jelaskan masih tingkatan orang awam, mungkin harus kita tingkatkan di tingkat orang-orang khusus, shaumul khawas atau shaum ahli thariqah,
bukan hanya menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, tapi juga menahan diri dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti anggota tubuh yang lainnya, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, juga berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Ini harapan baginda Nabi SAW. Dari awal tingkat shaumul awam diharapkan bisa meningkat ke shaumul khawas. Puncaknya di bagian yang terakhir, mudah-mudahan kita mampu meningkatkan mutu, kualitas ubudiyah kita ke tingkat yang tertinggi, yaitu tingkat muqarrabin, tingkat ahlul hakikat, tingkat puasa orang-orang yang super khusus, yakni bukan hanya berpuasa orang awam, bukan berpuasa orang khusus lagi, juga ditambah berpuasa hati kita dari memikirkan, menyibukkan dengan hal-hal apapun selain Allah, dari urusan dunia, urusan-urusan yang banyak menyita pikiran kita, waktu kita. Ini harus kita kurangi, hanya sampai kita fokus, hati kita hanya memikirkan Allah yang menjadi tujuan kita, Allah yang menjadi sandaran kita, Allah yang menjadi tempat pelarian kita, tempat perlindungan kita, tempat harapan kita, begitu seterusnya. Nah, karena inilah saudaraku, malam hari ini kami juga berpesan, lakukan semua amaliyah di bulan Ramadan khususnya. Umumnya amaliyah di luar Ramadan dengan perasaan riang, dengan perasaan senang, dengan perasaan tidak ada beban, tapi lakukan dengan enjoy, dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan. Karena sebagaimana Allah katakan, apa yang diperintah oleh Allah dari kebaikan itu semua kemanfaatannya untuk kita sendiri. Allah tidak mengambil untung. Begitu juga apa yang dilarang oleh Allah, itu juga akan merugikan dia sendiri apabila dia melanggarnya. Allah tidak mengambil rugi, tidak mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan bahaya sama sekali. Man amila sholihan fali nafsi, wa man asa'a fa 'alayha, wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Siapa berbuat baik, kebaikan itu kembali untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat jahat, kejahatan itu akan merusak, merugikan, membahayakan dirinya sendiri. Ingat, Allah bukanlah zat yang merugikan, menganiaya, zalim kepada hamba-hambanya. Ini pula diantaranya di bulan Ramadan kita diperintah berpuasa, kita diperintah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ketaatan. Itu semua untuk demi kemaslahatan, kebaikan, keuntungan kita semua. Seperti dalam satu hadis, orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ada 4 orang saudaraku yang sangat ingin ditemui oleh surga. Kata Nabi, arba'atu nafar, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu rindu, ingin sekali bertemu dengan 4
golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Wa hafidul lisan, dan orang yang selalu berusaha menjaga lisannya dari berkata-kata yang tidak berfaedah, apalagi yang diharamkan. Dan yang ketiga wa mut'imul ji'an, pemberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, atau bisa diartikan di sini orang yang memberikan buka puasa. Yang keempat waswaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan di antara pentingnya puasa, sampai-sampai para ulama sepakat tarku shaumi yaumin min Ramadan wal iftari fihi min ghairi udrin minal kabairi. Meninggalkan puasa walaupun sehari di bulan Ramadan, atau membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, ini merupakan salah satu dosa besar. Meskipun tetap bagi dia mengqadha, tapi dia tetap mendapatkan dosa besar, dan dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Coba kita renung, ada beberapa pendapat para ulama, termasuk satu hadis sahih, man aftara yauman min Ramadan min ghairi udrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamud dahri kulli. Siapa yang meninggalkan atau membatalkan puasanya satu hari tanpa ada uzur, maka itu tidak bisa dibayar dengan berpuasa 1 tahun. Walaupun 1 tahun penuh itu dipakai berpuasa, tidak bisa membayar 1 hari di bulan Ramadan yang dibatalkan. Ada Syekh Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, mengatakan 1 hari tidak berpuasa di Ramadan wajib dibayar 3.000 hari. Sa'id Ibnul Musayyab, seorang tabi'in, pun juga menyatakan meninggalkan 1 hari berpuasa tanpa uzur wajib diqadha 30 hari. Imam Rabi'ah, guru dari Imam Malik, menyatakan meninggalkan berpuasa 1 hari tanpa uzur wajib diqadha 12 hari. Namun para ulama, kebanyakan jumhur ulama menyatakan 1 hari tidak berpuasa tanpa uzur wajib disahur, wajib dibayar 1 hari. Namun dia dinyatakan telah melakukan dosa besar. Ini yang harus kita hati-hati, saudaraku. Ini berpuasa ini salah satu perisai kita yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita dari sentuhan api neraka. Asyamu junnatun yastajinnu biyal abdu minan nar. Semoga Ramadan yang masih tersisa 20 hari ini mampu kita maksimalkan untuk semakin dekat dengan Allah, sampai akhirnya menjadi hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang kelak dimasukkan ke dalam surga Allah, dekat dengan Allah, dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para aulia. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang membawa berkah, rahmat, turunnya semua kebaikan kepada kita semua. Akhirnya semoga akhir umur kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.